Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Nur Ayuni Mayasari, calon guru penggerak Angkatan 8, akan memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di Sekolah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan fasilitator saya yang bernama Bu Binti Khairul Nikmah dan pengajar praktik saya yang bernama Bapak Febri Arianto. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang aksi nyata yang sudah saya buat. Hal yang mendasari saya dalam membuat aksi nyata ini yaitu saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Tujuan yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Tolak ukur dari aksi nyata yang pertama yaitu siswa mampu membuat keyakinan kelas. Yang kedua, siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati secara berkelanjutan atas kesadaran mereka sendiri. Rencana aksi nyata. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan disiplin positif. Yang ketiga, membekali dan membuat keyakinan kelas agar sikap sosial mereka tumbuh. Ini dokumentasi mengenai diskusi dengan kepala sekolah dan dokumentasi membuat keyakinan kelas. Ini juga ada dokumentasi tentang pengimbasan budaya positif yang saya lakukan di rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya yang telah mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam merupakan kepada Tuhan kita yang bisa membawa salam. Semoga di umur akhir kita mendapatkan kebaikannya. Sebelum kita mulai untuk kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Selamat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik guru, hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan modul 1.4 budaya positif, di mana budaya positif yang harus dilakukan bersama kita itu ada pertama yaitu tentang disiplin positif, yang kedua tentang teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan yang terakhir yaitu restitusi, yaitu pendidikan restitusi. Yang pertama ada disiplin positif, mana bapak pendidikan kita yaitu di Hagia Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan segala kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian
anak tersebut, tapi kita harus menanyakan terlebih dahulu. Jika anak itu melakukan kesalahan, mengklarifikasi terlebih dahulu dan menanyakan apakah itu benar sudah keyakinan kelas atau itu hanya kesalahan yang mereka lakukan. Baik, itu mungkin jawaban dari saya ya, Budidaya. Ada pertanyaan lagi, Bu? Tidak ada. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, serta doa dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kekurangan mungkin saya kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh datang terlambat, bisa disebut dengan disiplin kayak gitu ya. Jadi nanti akan dapat satu, ya bisa menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan kalian. Boleh satu orang satu. Baik semuanya sudah dapat semuanya. Kalau sudah silakan ditulis dan ditempelkan di papan tulis ya. Saya akan tempel di sini kalau tidak. Boleh lebih dari satu. Nggak usah pakai nama. Di sekolah. Baik, sekarang yang boleh menempelkan Anissa. Anissa boleh ditempel dulu sebelah kanan yang sudah ini ya yang sudah. Sekarang lanjut yang Arija. Ayo sebelah sini. Baik, ini adalah keyakinan kelas yang dibuat sama teman-teman kalian. Ada nanti bilang sepakat gitu ya, tidak mengajar teman untuk
Masuk kelas mengucapkan salam. Datang tepat waktu. Ini jawabannya buahnya berpakaian rapi, menghormati dan menghargai. Rukun dengan teman, tertib, aktif. Berbicara yang sopan dengan warga sekolah, setuju? Jadi ya, memakai seragam dengan rapi. Punyanya saya berbicara dengan sopan sama ya. Saya ini setuju. Disiplin berarti termasuk tepat waktu. Setuju? Jika keluar kelas harus minta izin, setuju? Ini sama ya, datang tepat waktu. Disiplin. Berarti sopan. Ini yang tidak. Tidak mengejek nama orang tua. Setuju? Mengucap salam. Setuju? Salam itu tadi ikut. Dengarkan ini. Tidak. Tidak bermain fisik. Setuju? Datang tepat waktu. Setuju ya? Belajarnya ini ya, ini ramai tadi. Sopan santun, tidak boleh membuli. Main fisik, tidak boleh ramai. Sama kayak ini. Tidak boleh mengajak orang tua, sopan santun. Datang tepat waktu, disiplin. Tidak boleh minta izin. Tidak boleh menghina orang tua. Satunya datang tepat waktu sama. Nah, di sini ada 4